Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ripa yang akan mereview buku. Kali ini saya akan membahas tentang sabar itu bukan pasrah lalu menyerah. Betul tidak? Ada 3 kata yang sering kita temui, yaitu yang pertama ada dasar, ada sadar, dan ada sabar. Ketiga kata tersebut, yang pertama dasarnya adalah tauhid, yang kedua ada sadarnya adalah memunculkan introspeksi untuk bertaubat. Nah, yang terakhir sabarnya adalah untuk terus beramal. Kata sabar memang tidak asing untuk kita. Sabar itu adalah satu kata yang mudah untuk diucapkan tapi tidak semudah mengamalkannya. Betul tidak? Sabar adalah sikap yang terbaik ketika kita mengalami sebuah kegagalan. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari, yakni sabar itu bukan diam saja, bukan pasrah, tapi sabar itu banyak hal. Ada ketekunan, ada ketangguhan, bahkan ada ketenangan hati. Orang yang sabar adalah orang yang merespon dengan baik suatu kegagalan dengan hati yang tenang, tetap tekun melanjutkan usaha terbaik, dan tangguh menghadapi kenyataan. Nah, itulah yang bisa disebut kata sabar. Setiap orang pasti mempunyai masa lalu yang buruk, dan setiap orang buruk memiliki masa depan yang terbaik. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan dan pernah lupa. Demikianlah karakter manusia, betul tidak? Namun perlu diingat, yang terbaik adalah manusia yang mampu bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Perjalanan yang terbaik setiap harinya dari hari sebelumnya itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Namun bukan mustahil juga jika kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memiliki 1000 langkah dengan hidayahnya. Kalian masih ingat tidak dengan cerita Nabi Musa alaihi salam? Saat itu Nabi Musa dilahirkan oleh ibundanya ke dunia. Namun di tengah gempuran Fir'aun yang membunuh pemuda-pemuda di negaranya. Nah, kemudian ibunda Nabi Musa itu gelisah, tidak tahu arah, harus dikemanakan bayinya. Nah, ibunda Nabi Musa itu takut ketika Nabi Musa nanti dibawa dan untuk dibunuh. Nah, terus ibunda Nabi Musa berpikiran untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai, yaitu sungai Nil gitu ya, yang tujuannya untuk dijauhkan dari seorang Fir'aun. Tapi Nabi Musa malah ditemui oleh seorang istrinya, yaitu seorang istri Fir'aun. Tiba-tiba Nabi Musa dibawa ke istana untuk diadopsi sebagai anaknya, yang bertujuan untuk menjadi seorang penyelamat di kemudian hari, kata istri Fir'aun. Karena Fir'aun sangat mencintai istrinya, maka Fir'aun menyetujui Nabi Musa untuk diadopsi. Namun ketika itu Nabi Musa tidak mau disusui oleh siapapun. Nabi Musa hanya ingin disusui oleh ibundanya. Nah, dari sanalah Nabi Musa berkumpul dengan keluarganya, dengan ibunya di istana Fir'aun. Nah, perlu kita garis bawahi betapa beratnya perintah Allah, tapi ingatlah, akan lebih berat jika kita tidak menaatinya. Lakukanlah dan nikmati segala proses dengan sabar. Sabarlah ketika kita sedang berupaya untuk beristiqomah. Itulah yang menjadi ladang amal soleh kita. Bersabarlah dengan segala macam cara demi untuk tetap tegak di tengah hembusan godaan setan yang semakin kuat. Buruk-buruknya seseorang di masa lalu jika ia diberikan kesempatan, yakni kesempatan itu adalah sebagai kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita. Seburuk apapun masa lalu yang pernah kita alami, masih ada kesempatan untuk bisa diperbaiki hari ini. Memang kita itu tidak mudah untuk bersabar, tetapi yakinlah ketika kita bersabar, maka akan ada suatu kejutan yang menjadikan kita untuk tetap berserah diri kepada Allah, mengusahakan apa yang menjadi tujuan kita. Dari itu, yakinlah kita harus tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah. Kita diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang perlu diingat, yakni orang sabar adalah orang yang mampu merespon kegagalan dengan ketenangan hati. Itulah mungkin review buku yang bisa saya sampaikan kali ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.